Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam fisika. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu KD32 menganalisis hukum Newton dan konsep gaya. Dan pada pertemuan kali ini kita fokus membahas jenis-jenis gaya. Sebelum kita mulai videonya, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kafi. Yang akan kita pelajari yaitu tentang mengenal jenis-jenis gaya pada ilmu fisika. Pengertian gaya ini merupakan seseorang atau orang yang sedang mendorong mobil. Berikutnya, ini ada gambar orang sedang tarik tambang atau permainan tarik tambang. Ini merupakan orang yang sedang mendorong mobil, dan ini adalah kegiatan tarik tambang. Lalu apa yang mereka lakukan dan apa hubungannya dengan gaya? Nah, gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, menimbulkan perubahan posisi. Jadi gaya ini menimbulkan perubahan posisi benda, baik gerak atau perubahan bentuknya. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Gaya disimbolkan dengan force atau dengan F. Satuan gaya adalah Newton atau disingkatnya dengan N. Dan alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer atau neraca pegas. Ini gambar dari neraca pegas. Ini alatnya. Dan ini adalah benda yang diukur. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis gaya apa saja yang ada di fisika. Yang pertama ada gaya yang disimbolkan dengan huruf F. Ada gaya berat, simbolnya dengan W. Gaya normal N. Gaya gesek FG. Gaya tegangan tali atau disingkatnya dengan T kapital. Nah, jadi ketika ada F, W, N, FG, dan T, secara umum namanya gaya. Yang pertama ada gaya yang disimbolkan dengan huruf F. Nah, ini ada bidang lintasan, ini ada sebuah benda. Benda ini kalau kita ukur memiliki massa. Nah, gaya karena dia merupakan vektor, memiliki nilai dan arah, maka ini adalah simbol dari gaya. Jadi tanda panah ya, ini namanya gaya. Jadi ada benda mau kita berikan gaya. Nah, tadi kan gaya itu bisa tarikan atau dorongan. Nah, ini berarti benda ini kita dorong dengan gaya F ke kanan. Ini merupakan gaya yang merupakan tarikan, yaitu tarikannya ke arah kanan ya. Dan ini adalah dorongan ya, simbol gaya memberikan dorongan terhadap benda dan arah dorongnya ke kiri. Gaya atau yang disebutkan dengan F ini atau gaya utama disebutnya, ini sejajar dengan lintasan gerak benda ya, sejajar. Nah, ini lintasannya, ini gayanya, jadi sejajar. Gaya bernilai positif jika arah gaya ke kanan. Maka dalam hal ini gaya F ini positif, yang ini positif, dan yang ini negatif karena arahnya ke kiri. Nah, tadi adalah gaya yang disimbolkan dengan F atau disebut gaya secara umum, simbolnya F. Kalau yang berikutnya ini adalah gaya berat, disimbolkannya dengan W. Gaya berat atau W arahnya selalu menuju pusat gravitasi bumi. Ya, kalau yang ini patokannya adalah pusat gravitasi bumi. Kemana? Berarti ke bawah. Ini ada bidang lintasan atau permukaan. Ini ada sebuah benda yang memiliki massa M, ini adalah simbol dari massa. Nah, dan ini adalah arah gaya ya. Karena dia menuju pusat gravitasi bumi atau menuju ke bumi, maka arah gayanya
menuju pusat bumi atau ke bawah ya. Ini adalah gaya berat. Nah, gaya berat sendiri, nah ini memiliki formula atau rumus M dikali G. Jadi W ini disebut sebagai gaya berat, memiliki rumus massa dikali gravitasi ya, atau percepatan gravitasi. Jadi jika contoh massanya misalkan 5 kg, maka beratnya yaitu 5 dikali nilai gravitasi. Nah, nilai gravitasi ini sudah dihitung ya, biasanya nilainya 9,8 meter per sekon pangkat 2, atau biasanya dibulatkan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Artinya ketika massa benda 5 kg, ketika ditanya berat, maka W sama dengan M dikali G. Massanya 5 kg dan gravitasinya 10. Maka beratnya adalah 50. Nah, dan satuannya karena gaya itu Newton, satuannya Newton. Ya. Kalau misalkan ada massa benda 4 kg, maka beratnya adalah, ya, jawabannya 40 Newton. Langsung bisa kalian tebak ya. Kalau massanya 4, maka gaya beratnya yaitu 40 Newton. Nah, sekarang apa bedanya massa dengan berat? Nah, ketika suatu benda memiliki massa misalkan 4 kg. Nah, kita kalau dia di bumi, nah ini misalkan bumi. Nah, beratnya ketika di bumi, atau kita sebut sebagai berat saat di bumi, maka massa dikali gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi kan 10. Ketika massanya 4, gravitasinya 10, maka berat benda saat di bumi adalah 40 Newton. Dan ketika benda ini kita bawa ke bulan, maka berat di bulan yaitu massa dikali gravitasi bulan, berarti 4 dikali gravitasi bulan berapa? Gravitasi bulan adalah 1,62 atau 1,6. Nah, maka 4 dikali 1,6 sekitar 6,4 ya, Newton. Nah, di sini terlihat bahwasanya massa ketika di bumi beratnya 40 Newton. Ketika di bulan beratnya 6,4 Newton. Di sini terlihat berarti berat itu tergantung gravitasi ya. Jadi berat itu tergantung gravitasi. Nah, kalau massa, jadi sebenda mau di bumi ataupun mau di bulan, massanya tetap ya. Kalau berat yaitu berat itu tidak tetap karena tergantung dengan gravitasi ya. Jadi bedanya massa dengan berat adalah massa di tempat manapun ini sama. Kalau berat di tempat manapun berbeda tergantung nilai gravitasi. Berikutnya ini adalah tetap ya, ini membahas tentang gaya berat. Kalau misalkan sekarang lintasannya bidang miring, kira-kira arah gaya beratnya kemana? Ya, arah gaya beratnya tetap ke bawah. Seperti ini ya, menuju pusat bumi. Walaupun miring dia akan tetap ke bawah seperti ini, diingat. Berikutnya kalau misalkan bidang lintasannya seperti ini, maka gaya beratnya kemana? Tetap gaya beratnya adalah ke bawah, pokoknya menuju pusat bumi. Berikutnya kalau lintasannya seperti ini, bendanya ada di atas ya, menggantung. Nah, maka gaya beratnya tetap ke arah bawah. Ya, kita lihat lagi. Ke bawah. Gaya beratnya ke bawah. Gaya beratnya tetap ke bawah. Kalau misalkan seperti ini menggantung tapi permukaannya miring, tetap ke bawah lurus ya, menuju pusat bumi. Nah, berikutnya ada gaya normal. Apa sih gaya normal? Gaya normal merupakan gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan benda atau lintasan benda ya. Jadi permukaan itu artinya bentuk lintasannya atau lintasannya. Nah, ini bidang lintasannya seperti ini. Anggap ada benda ada di sebuah lantai. Kira-kira gaya normalnya gimana? Gaya normal katanya arahnya tegak lurus dengan permukaan atau bidang lintasan. Nah, ini kan namanya tegak lurus tuh, misalkan ini bidang lintasan dan ini adalah
Nah, arah gaya normal. Jadi tegak lurus. Maka ini tegak lurus ya. Ini disebut gaya normal. Arahnya perhatikan, kalau gaya normal seperti ini, tegak lurus dengan bidang lintasan. Nih, tegak lurus. Berikutnya gaya normal jika lintasannya seperti ini, maka gimana arah atau kemana arah gaya normalnya? Nah, ini ya. Tetap pokoknya dia tegak lurus dengan bidang lintasan. Kalau permukaannya seperti ini, nah maka dia akan tegak lurus nih, tegak lurus di sini nih. Nah, kalau lintasannya seperti ini, tegak lurus ya, mirip dengan gaya normal ya, tapi ini karena arahnya seperti ini karena permukaannya seperti ini dan gayanya ke bawah. Ini tegak lurus yang disebut dengan tegak lurus. Kalau yang ini kan sejajar nih ya, harus tahu bedanya sejajar dengan tegak lurus. Kalau seperti ini permukaannya dia akan tetap tegak lurus. Tegak lurus itu bisa diartikan juga membentuk sudut 90 derajat. Contoh berikutnya, nah kalau gaya berat ya dia menuju pusat bumi, artinya ke bawah. Kalau gaya normal tegak lurus ke atas. Ya, tegak lurus permukaan. Kalau seperti ini, nah ini gaya berat tetap ke bawah. Kalau gaya normal mengikuti tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang lintasan atau permukaan. Nah, berikutnya gaya gesek. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gaya utama, artinya ada gaya yang mendorong ke arah kanan. Nah, kalau gaya geseknya arahnya kemana? Nah, ini yang disebut gaya gesek nih. Kalau terlihat berarti kalau gaya utamanya ke kanan, gaya geseknya ke kiri ya, berlawanan arah dengan gaya utama. Nah, ini adalah pengertian gaya gesek. Gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Artinya, ini gerak kalau didorong kan arah gerak bendanya ke kanan. Nah, maka gaya geseknya berkebalikannya ya. Gaya gesek adalah terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan ya. Jadi benda dengan bidang lintasannya bersentuhan, ini namanya gaya gesek. Semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Nah, maka gaya gesek dirumuskan dengan mu dikali n ya. Ini Fg itu artinya gaya gesek. Ini kita sebutnya biasanya mu atau disebutnya koefisien gesek. Nanti ada nilainya. Dan N merupakan gaya normal. Jadi kita cari dulu gaya normalnya, nanti diketahui nilai koefisien geseknya berapa, maka dapat dicari gaya geseknya. Saat benda diam disebut gaya gesek statis ya. Diam itu statis, dan saat benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Biasanya disimbolkannya kalau gaya gesek statis itu Fs, kalau gaya gesek kinetis Fk. Berikutnya adalah gaya tegangan tali, yaitu gaya yang terjadi pada saat tali dalam keadaan tegang. Ya, jadi ada dua benda dihubungkan dengan tali, maka tali ini nih memiliki gaya yang disebut dengan gaya tegang tali atau disimbolkan dengan huruf T. Contohnya kalau misalkan ini ada benda digantung secara vertikal ya, ini bendanya nih. Artinya ini ada benda memiliki massa digantung dengan tali. Ini talinya ini. Maka si benda ini sebenarnya memiliki beberapa gaya. Dalam hal ini benda ini memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah dan memiliki gaya tegang tali. Ini ke atas dan ini tegang tali terhadap ini permukaannya ya. Jadi tegangan tali dimiliki oleh benda yang saat digantung vertikal dengan tali. Berikutnya benda dihubungkan dengan katrol licin ya. Artinya katrol licin ini gaya geseknya tidak dipedulikan atau gaya geseknya diabaikan. Nah, si benda ini memiliki gaya berat ke bawah. Nah, tali ini memiliki tegangan, maka memiliki nilai tegangan tali ini ya, T. Dan ini juga sama, ini tegangan tali di tali yang kedua atau tali yang ditarik dengan gaya F.
Ini kayak kita nimba ya, ini tangan kita narik dan ini bendanya terangkat. Berikutnya bidang horizontal licin ya. Jadi ini ada benda pertama, ini ada benda kedua, kita tarik nih, tarik ke arah kanan, maka antara benda satu dengan benda dua yang dihubungkan dengan tali ini memiliki tegangan yang disebut dengan nilai atau gaya tegangan tali. Nah, kalau kalian perhatikan dalam kondisi benda seperti ini, benda pertama memiliki gaya berat arahnya ke bawah, benda kedua memiliki gaya berat ya. Dan dengan permukaan tegak lurus ini memiliki gaya normal, dan benda dua pun sama memiliki gaya normal. Jadi pada benda ini memiliki berbagai macam gaya. Nah, ini berikutnya adalah bidang miring licin. Jadi ada benda yang diikat di tiang. Nah, maka si benda ini membuat tali ini tegang yang disebut dengan gaya tegang tali. Maka tali ini memiliki gaya tegangan tali yang disebut dengan T, dan benda ini memiliki gaya berat yaitu arahnya ke bawah. Nah, ini ya. Dan memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan. Selesai materi tentang jenis-jenis gaya. Berikutnya silakan untuk latihan kalian kerjakan tugas mandiri. Tentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada beberapa keadaan berikut ya. Jadi di sini sudah dibantu dengan tanda panah. Kalian hanya menyebutkan di sini disebut sebagai gaya apa, ini juga disebut gaya apa, dan ini disebut juga sebagai gaya apa ya. Nah, ini juga sama, ini disebut gaya apa nih. Jadi yang tanda tanya ini silahkan kalian isi dengan gaya apa saja. Tadi kan gaya ada gaya utama, ada W disebut sebagai gaya berat, arahnya menuju pusat bumi. Ada N atau disebut sebagai gaya normal, yaitu selalu tegak lurus dengan permukaan atau lintasan. Ada FG yaitu gaya gesek, yaitu arahnya selalu berlawanan dengan arah utama atau gerak benda. Ini soal berikutnya, tentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada beberapa keadaan berikut. Nah, ini disebut gaya apa, ini juga disebut dengan gaya apa. Nah, ini kan udah ada F, berarti ini sudah disebut sebagai gaya utamanya. Nah, ini tanda panah merah ini disebut gaya apa. Ya, silakan kalian kerjakan. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kalian bisa mengerti materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu tentang hukum Newton. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temannya. Salam belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.